selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini saya mau cerita kejadian yang terjadi tepat 6 tahun yang lalu. Hari ini 6 tahun yang lalu kejadian ini di Indonesia. Waktu itu kami masih tinggal di Indonesia Timur ya. Kan Facebook itu setiap ini ngingetin, setiap hari ada memori kan. Dingin banget. 10 derajat hari ini. Saya lupa pakai jaket. Tapi bakalan panas nanti sebentar lagi. Cuma sekarang masih 10 derajat, dingin. Nah, jadi sebelum kita tinggal di Jerman, kan kita masih tinggal di Indonesia Timur nih 6 tahun yang lalu. Kita baru 6 tahun di Jerman ya. Terus kita nih hari ini 6 tahun yang lalu kan udah siap-siap mau pindah. Jadi kita udah siap-siap mau meninggalkan Indonesia Timur. Terus sebelum pindah ke Jerman kita masih ke Bandung, ke Jakarta kan, itu kota tempat keluarga saya gitu ya. Nah terus ternyata 6 tahun yang lalu itu kan lagi rame-ramenya juga kan Piala Dunia kayak gitu ya, nonton bola ya. Dingin. Tapi karena kita tinggal di atas, di bawah itu kan kantor gitu ya, ruang pertemuan, dan kita sengaja, biasanya kita nggak punya TV demi untuk pantesan ini jendelanya dibuka, demi untuk nonton bola ini, bela-belain suami saya beli TV untuk anak-anak didik kita juga, supaya mereka juga bisa nonton kan. Mereka senang bola semua, cowok-cowok. Tapi abis nonton bola malam-malam, mereka pergi ninggalin ruangan itu, pintunya nggak tahu, nggak ada kuncinya atau gimana. Mereka nggak kunci, mereka tutup begitu aja. Lalu malam itu menjelang pagi datanglah pencuri masuk ke rumah tempat kami tinggal. Jadi dia masukkan dari bawah, dia masuk, dia lihat nggak dikunci, dia masuklah. Pertama ke kamar yang satu ya, saya sama suami saya tidurnya misah karena saya punya bayi kan, jadi saya tidur sama bayi. Suami saya tidur sama 2 anak laki-laki yang masih kecil waktu itu ya. Anak saya yang paling gede umur 7 tahun, yang kedua umur 5 tahun gitu kayaknya. Nah terus si pencuri ini pertama masuk ke kamar suami saya sama anak cowok saya tidur. Mereka tidur lelap ya. Jadi suami saya nggak bangun. Ternyata si pencuri itu ngambil laptop ya. Untungnya si pencuri ini nggak masuk, nggak tahu tempat penyimpanan. Saya biasa taruh uang juga di situ ya. Tapi untungnya dia nggak tahu. Cuma laptop itu di meja, dia lihat suami saya tidur lelap, dia ambil. Terus dia masuk kamar saya tidur sama bayi saya. Nah karena saya tidur, HP saya taruh di dekat kaki supaya jauh dari ini ya, dari dari radiasi gitu kan. Nah terus dia lihat ya, dia ambil HP itu pelan-pelan dan dia berhasil ambil. Terus dia pakai HP itu untuk nyanterin ini, dia mau cari-cari lagi di kamar itu mungkin ada apa. Waktu si pencuri itu buka lemari ya, tempat simpan baju-baju bayi, saya dengar dia suaranya, dan saya bangun dan dia kepergok dan dia lari secepat kilat melarikan diri. Saya teriak, saya saya panggil suami saya bangun, tapi masih baru bangun tidur kan, kayak gimana gitu ya, masih antara sadar nggak sadar gitu. Jadi si pencuri ini berhasil melarikan diri dengan HP saya dan laptop punya waktu itu suami saya masih kerja di yayasan ya, punya yayasan. Nanti lanjut ceritanya, ini serunya. Ini teman saya, dia nggak tahu itu saya, nggak kenalin saya. Aduh. Nah lanjut ceritanya ya, kan
udah kejadian begitu, paginya kita bikin ibadah tiap pagi. Kita di tempat kita tuh sebelum mulai kegiatan kerja kita bikin ibadah pagi. Nah sesudah itu kita udah berdoa dan ya udah kita jalanin hari kita kayak biasa gitu ya. Saya sedih dong, jelas terpukul gitu ya, karena ya kita udah mau pindah, udah beresin barang semua, tinggal 3 hari itu kita berangkat naik pesawat dan kita bakal meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Sambil saya beberes, sambil saya kerja di dapur, anak saya yang pertama ya, dia datang, dia umur berapa waktu itu ya, 7 tahun lah, sekitar 7 tahun ya. Terus dia ngomong ke saya begini, "Mama jangan sedih," dia bilang. Dia anak ini perhatian nih sama saya. Dia kalau lihat saya sedih atau kayak banyak pikiran, dia tuh anaknya kayak peduli gitu ya. Terus dia bilang, "Jangan khawatir Mama, jangan sedih. Nanti dalam waktu 2-3 hari ini pencuri ini bakalan tertangkap," dia bilang begitu. Dia pakai bahasa daerah di situ ya, bakal dapat tangkap, dia bilang begitu. Saya namanya anak kecil ngomong begitu, ya udah saya bilang iya, mudah-mudahan kita berdoa aja ya. Cuma ya saya galau aja gitu kan, itu HP saya satu-satunya. Nah yang seru ini kalau difilmin pasti seru. Cuma waktu itu saya belum punya channel YouTube, belum punya, ya nggak kepikiran gitu ya. Lagian HP saya satu-satunya yang buat ngerekam video kan dia dicuri kan, nggak ada lagi. Saya pakai HP suami saya untuk bikin status di Facebook waktu itu. Saya tulis status, Ariel anak saya ini bilang 2-3 hari pencuri ini bakalan tertangkap gitu ya. Terus makanya ada di status Facebook saya hari ini ditulis 6 tahun yang lalu. Nah terus yang seru nih, 2 hari berlalu ya. 2 hari kemudian berlalu, ini kok parkir sini ya dia. Terus saya biasa ya lagi nyuci gitu ya, biasa ibu rumah tangga. Terus sambil saya kerja kan, saya sering kali bukan sambil ngelamun tapi sambil berkomunikasi dengan diri sendiri ya, dalam hati gitu ya. Terus saya dalam hati ini saya ngomong sama Tuhan, saya bilang, "Ya Tuhan, ini udah 2 hari," saya bilang, "dan besok kita udah mau ninggalin tempat ini, naik pesawat," saya bilang. "Tolonglah gitu, saya percaya gitu kalau Engkau janji kita bakalan dapat lagi, bakalan ke tangkep ini pencuri gitu kan." Ya saya berkomunikasi aja gitu ya sama Tuhan gitu, sambil curhat istilahnya ya. Saya kan sering begitu kalau lagi sendirian, lagi kerja. Nah terus sambil masih dalam proses situ, saya masih di kamar mandi lagi nyuci itu, sambil ngomong begitu, datanglah anak buah saya, satu anak buah naik ke atas. Dia bilang, ibu ini ada yang ngasih tahu ini HP ibu mau digadein, mau dijual. Jadi si pencuri ini bawa HP saya ke sebuah bengkel ya, dan pemilik bengkel ini kenal sama saya. Jadi kebetulan pokoknya dia lihat ini orang yang mau jual HP ke tokonya dia, ke bengkelnya dia. Terus dia lihat HP-nya ada foto saya. Saya kan kalau di ini kan di HP saya kan ininya, screen-nya kan ini foto saya ya. Loh, dia pikir ini saya kenal gitu. Terus akhirnya dia hubungin salah satu anak buah saya yang dia kenal ya, yang dia punya nomor HP-nya. Pokoknya dia kenal lah sama anak buah saya. Dia bisa hubungin, terus dia kasih tahu ini ada orang yang mau jual HP ibu kamu gitu ya. Nah terus saya dapat informasi begitu, saya langsung dong saya kerahkan anak buah saya semua. Saya bilang ayo kita gerebek. Saya bilang, saya sampai bawa kayu, saya bilang. Saya udah emosi ya, karena saya kan
kesel gitu ya itu orang ya, enak aja nyolong gitu kan. Terus kita waktu itu pakai mobil pick up ya. Saya kasih tahu suami saya kasih tahu semua anak buah, ayo kita rame-rame kita sergap ini. Ternyata si ini udah pergi ke mobilnya tuh yang mau ini, dia pergi ke ini ke pasar ya. Jadi si yang punya ini dia sama temen-temennya si pencuri ini, dia ke pasar lagi makan atau gimana, tapi mobilnya diparkir di pasar ya. Nah terus HP saya kayaknya udah digadein di itu, di apa namanya, di bengkel itu ya. Parah juga mau aja, tapi udahlah emang begitu caranya. Akhirnya kita kan nungguin si pencuri, itu mobilnya katanya gitu kan. Kita nungguin yang si pencurinya sama temennya lagi makan katanya. Terus sambil kita nunggu, sambil mengintai, saya bilang sama ini, ayo satu anak buah saya pakai motor, kita ke kantor polisi dong. Saya bilang kita mau nangkep nih, saya bilang kita ke kantor polisi yuk, antarin saya ke kantor polisi. Akhirnya saya sama anak buah saya diantar ke kantor polisi pakai motor, dan di kantor polisi itu saya langsung bilang sama ini polisi, Pak ini ada maling Pak, saya bilang ada pencuri. Terus saya bilang kita udah dapet nih pencurinya, dia lagi makan di pasar itu, dia parkir di pasar, saya bilang. Terus si polisinya lagi santai-santai. Emang itu kantor polisinya nggak tahu ya, emang nyantai banget gitu. Terus dia sama temannya bilang, oh begitu, ayo kalau gitu langsung aja kita berangkat, kita sergap. Akhirnya saya naik motor sama anak buah, terus polisi di belakang saya sama temennya naik motor juga. Kita dua motor itu, terus kita ini mengintai, kita ke lokasi. Terus si polisi ini mengintai sama anak buah. Akhirnya kita kejar-kejaran itu pencuri. Nanti saya lanjut ya, bentar. Jadi kita ngepung nih ya. Pak polisi yang dua ini kan punya strategi gitu ya. Cuma kita terpencar gitu. Kita sebagian pokoknya berpencar ngepung si pencuri, mengendap-endap dengan maksud mau menyergap gitu kan. Nah akhirnya disergap dan pencuri ini berusaha melarikan diri kan, dikejar sama polisi. Ya, si polisi ini suami saya yang lihat gitu ya, saya nggak lihat karena saya agak posisinya agak jauh gitu. Suami saya bilang, oh ini polisinya pintar, dia tahu gitu gimana cara nangkep maling gitu kan, emang udah pengalaman gitu, lari ke sana dicegat di sana kayak gitu. Akhirnya ketangkep. Nah terus dibawalah ke kantor polisi. Nah ini yang seru di sini. Pengalaman saya baru pertama kali, bukan pertama kali sih, sebelumnya saya juga pernah gitu ya berurusan ke kantor polisi gitu. Dan di sini saya ikut, dan si pencuri ini kan dimasukin ke sel. Nah di dalam sel ini sebelumnya sempet ya, waktu si pencuri udah ketangkep ya kan, dibawa sama polisi gitu ya, saya sempat emosi di situ. Dan saya udah pegang kayu, saya udah mau mukul gitu, udah mau mengajar gitu. Cuma anak buah saya pada megangin saya, ibu sabar ibu, jangan main hakim sendiri, serahin aja ke polisi gitu. Padahal itu saya di situ udah udah emosi gitu ya. Kamu udah gimana gitu ya. Cuma untungnya saya nggak sampai mukul gitu kan. Biasanya saya kasihan gitu ya kalau ngeliat orang dipukul. Cuma ternyata kalau kita jadi korban gitu beda lagi gitu. Perasaan kita tuh susah banget gitu untuk nggak emosi gitu kan. Apalagi HP saya itu udah dijual sama dia, terus uangnya udah dipakai buat foya-foya, buat makan, buat segala macem gitu kan. Nah terus dimasukin ke dalam sel sama polisi. Baru di situ baru saya
merasa kasihan sama dia. Baru setelah saya lihat bagaimana pencuri itu sama polisi dipukulin gitu ya, disiksa gitu ya, bahkan waktu diinterogasi kan sampai dibilang kalau dia nggak mau ngaku, misalnya dia nggak mau terus terang gitu ya di mana si laptopnya ini dia jual kemana gitu kan, kita mau cabutin aja kukunya gitu. Terus saya bilang, aduh jangan, kasihan gitu. Di situ saya baru ngerasa kalau kita lihat langsung gitu ya gimana proses orang diinterogasi terus dipukul, disiksa, secara manusia kita pasti merasa iba, kasihan gitu kan. Akhirnya saya samperin dia di sel, dia di sel dan saya di luarnya. Saya ngomong sama dia, saya bilang, kamu tahu nggak akibat dari perbuatan kamu gitu kan, saya bilang. Dan kamu mau hidup kamu begini terus ya. Si pencuri ini masih muda kan, dia SD aja nggak lulus, nggak ada keterampilan, nggak ada pendidikan. Jadi cara satu-satunya untuk dapetin uang ya begitu, dengan melakukan kejahatan, mencuri gitu ya, dan segala macam. Terus saya bilang sama dia, apa kamu pikir ini cara satu-satunya untuk kamu hidup gitu? Apa kamu mau hidup kamu terus begini? Kamu punya istri, saya tahu dia punya istri, punya anak gitu kan. Terus saya bilang, kamu mau nggak kehidupan kamu itu berubah gitu, saya bilang. Terus saya ajak dia untuk bertobat gitu ya. Terus saya bilang, kamu mau nggak terima Tuhan, dan kamu mau nggak kamu punya kehidupan diubahkan gitu. Kamu bisa mulai baru, bisa, kalau kamu bertobat dan kamu percaya menerima Tuhan, kamu bisa punya kehidupan yang baru, dan kamu nggak harus hidup sebagai penjahat kayak begini gitu kan. Kalau ketangkep ya dipukulin gitu kan, disiksa gitu, bahkan bisa aja dia mati karena kejahatannya gitu. Terus sudah saya Injili bilang begitu, dia mau gitu ya berdoa gitu menerima Tuhan. Tapi sesudah itu ya dia dibawa keluar, diinterogasi lagi di kantor polisi. Terus akhirnya dia ngaku kan, sudah dia diancam-ancam gitu. Terus yang lucu, setiap kali dia mau disiksa sama polisi kan, saya bilang jangan, kasihan. Si polisinya bilang begini, aduh nggak bisa nih kita kalau mau interogasi ada ibu, ya udah ibu pulang dulu. Nanti aja kita pukulnya, kita interogasinya kalau si ibu udah pulang. Karena saya nggak bisa gitu lihat yang begitu kan. Kita tetap sebagai manusia, kita punya rasa iba, kasihan kalau melihat orang di depan kita disiksa, dianiaya, dipukul gitu. Walaupun kita tahu dia penjahat dan dia pantas dihukum atas dosa-dosanya gitu kan, tapi tetap aja kita kasihan gitu. Dan saya bilang sama dia, walaupun susah buat saya ya, saya bisa mengampuni kamu karena saya juga sudah diampuni sama Tuhan, saya bilang begitu kan. Yang penting kamu mau terima pengampunan dari Tuhan dan mau bertobat, meninggalkan jalan kamu yang jahat ini, meninggalkan cara hidup kamu yang penuh dosa, yang penuh kejahatan ini. Dan saya nggak tahu sesudah itu saya harus pergi kan. Kata polisi juga, udah ibu pulang dulu, kita urus, kita atur, nanti pokoknya kalau udah kembali laptopnya udah ketemu, nanti kita panggil lagi. Dan yang saya bersyukur karena seperti yang bilang sama anak saya, bahwa dalam waktu 2-3 hari pencuri ini tertangkap, dan betul jadi gitu seperti yang dia bilang kejadian. Walaupun tadinya saya sempat bukannya meragukan ya, tapi gimana caranya bisa dapat lagi HP saya dan laptop yang hilang itu gitu. Bagaimana caranya nangkep pencuri ini, kan tadinya saya nggak kepikir gitu bakal begitu caranya. Habis itu saya ke tempat HP saya dijual. Di situ saya tebus HP saya waktu itu kalau nggak salah 750.000. Saya kasih uang ke yang punya toko, yang punya bengkel. Saya ambil HP saya
Dan laptopnya ini akhirnya ketahuan dijual ke tempat ada orang yang jual ini aqua, yang isi air aqua, isi ulang gitu kan. Saya tahu langganan kita malah di situ. Dan ini saudaranya polisi. Jadi si saudaranya yang polisi ini kan nggak terima gitu ya, karena si penjual air isi ulang ini udah beli seharga berapa tuh laptopnya, 3 juta kalau nggak salah. Kan uangnya udah keluar gitu ya, dia udah bayar. Terus laptopnya akhirnya diambil lagi sama polisi, sama kita. Terus sama polisi dipulangin ke kita. Jadi kan si yang jual air aqua ini kan rugi kan, dia udah bayar laptop, terus dia nggak dapet gitu laptopnya. Cuma saya bilang, Anda bisa bisa dituntut sama pasal penadah, saya bilang. Ini saudaranya polisi kan dia. Coba ya karena saudaranya juga dari situ dan dengar, dan dia tahu gitu, saya ngerti hukum gitu kan. Cuma saya nggak mau proses, saya bilang. Saya nggak mau proses, dan Anda juga salah sendiri mau menerima hasil pencurian berupa laptop yang Anda tahu itu bukan milik dia. Ya, ada file-file kita di dalam, foto-foto kita di dalam, dan harusnya Anda tahu bahwa itu bukan miliknya orang yang jual ke Anda. Harusnya Anda tahu itu hasil pencurian, dan Anda tahu juga kita sering beli air di situ, kenal. Harusnya Anda melapor, mengasih tahu sama kita gitu. Tapi saya nggak permasalahkan itu ya, tetap itu adalah milik kita, laptopnya kita ambil. Dan polisi tanya mau nggak diproses kayak begitu. Terus saya bilang saya nggak ada waktu, karena besok kita udah pergi dari tempat ini ya, kita udah naik pesawat, nggak akan kembali lagi, saya bilang. Jadi laptopnya saya ambil, saya menolak untuk bikin laporan gitu ya. Dan ya sayangnya ini kartu memori di HP saya udah dibuang. Jadi semua video dan foto-foto itu lenyap, dan itu yang masih bikin saya sampai sekarang sedih. Cuma saya taruh itu di mesbah gitu ya, sebagai korban. Itu harga yang harus saya bayar untuk melayani Tuhan di tempat itu. Jadi ya udah, saya bilang. Yang penting saya merasakan mujizat Tuhan ya, bagaimana akhirnya si pencuri ini ketangkep, laptop dan HP itu kembali sebelum kami meninggalkan tempat itu. Walaupun jarak dalam waktu 2-3 hari itu kan mepet banget gitu ya. Secara logika kita nggak bakal nyangka gitu bakalan secepat itu, dan bakalan pas waktunya kita dapat semua, besoknya kita pergi. Seandainya telat sehari aja mungkin kita udah nggak bisa lagi kan bawa barang itu. Sebenarnya bukan masalah barangnya itu gitu ya, ada nilainya yang lain gitu kan buat saya pribadi gitu. Cuma tetap saya bersyukur itu mujizat, dan ada kesempatan juga buat ya memberitakan kabar baik sama si pencuri ini. Dia memang jahat ya, dia merugikan saya, tapi tetap dia orang yang perlu kasih karunia gitu. Saya cuma berdoa supaya dia itu menerima kasih karunia itu, bertobat. Dan ya si orang tuanya sih malamnya itu sempet ibunya datang sama adiknya. Saya bilang sama ibu sama adiknya itu saya sudah maafin dia, tapi urusan sama polisi itu bukan urusan saya lagi. Saya nggak bisa bikin apa-apa kalau polisi masih mau nahan dia. Dan saya bilang sama adiknya, ya kamu coba lihat kakak kamu kayak begitu, kamu belajar baik-baik, sekolah baik-baik, jangan sampai kamu ngikutin jejak kayak kakak kamu begitu. Karena kamu lihat kan ibu kamu ini menderita karena ulah kakak kamu. Jadi jangan sampai kita sebagai anak gitu ya bikin hati orang tua kita jadi susah gitu, nyusahin orang tua gitu. Karena ya namanya ibu mungkin ya lihat anaknya di penjara terus disiksa gitu kan, tetap aja nggak tega gitu kan. Tapi kan itu pilihannya si anak itu sendiri ya. Dan saya bilang sama adiknya, kamu jangan sampai salah membuat pilihan dalam hidup kamu. Kalau kamu bikin salah seperti begitu, akibatnya bukan cuma kamu yang menderita, tapi keluarga kamu juga menderita.
Dan itu pesan saya terakhir sama mereka, dan mereka pergi. Udah, saya nggak tahu lagi gimana kelanjutannya. Cuma yang saya tahu bahwa Tuhan itu betul-betul peduli gitu ya sama kita, dan kita bisa mengalami hal-hal yang nggak bisa dijelaskan sama logika, hal-hal yang seperti apa ya, mujizat, keajaiban gitu di dalam kehidupan kita kalau kita percaya gitu sama dia. Jadi ya itu cerita saya bagaimana saya pernah mengalami hal yang nggak enak, tapi balik itu tetap masih ada yang bisa kita syukuri gitu ya. Karena pengalaman ini bukan cuma pengalaman biasa, tapi buat saya itu pengalaman yang membangkitkan iman kita gitu. Jadi si anak saya juga, dia lihat bagaimana Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri gitu dengan kemampuan kita ya. Jadi itu cerita saya hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya buat kita. Dan ya walaupun kita seringkali jadi korban dari kejahatan orang lain, tapi saya percaya gitu Tuhan bisa mengganti gitu ya, lebih lagi daripada yang diambil daripada kita ya. Saat kita menyerahkan semuanya ya. Kalau saya dirugikan sama orang, saya datang sama Tuhan, saya berdoa, saya serahkan perkara saya, masalah saya serahkan orang yang menzolimi saya gitu, dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, membela saya, membela perkara saya, dan mengembalikan apa yang dicuri dari saya, bahkan lebih lagi, berlipat kali ganda lagi ya. Mudah-mudahan cerita saya bisa jadi berkat buat kita semua. Makasih yang sudah dengar. Dah.